Halo, nama saya Raja, saya co-founder dari Akseleraksi. Akseleraksi adalah consulting firm ya untuk UMKM, di mana kita menawarkan solusi-solusi yang presisi dengan permasalahan yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia. Akseleraksi merupakan ekstensi dari program coaching klinik dari The Greater Hub. Kami menemukan bahwa permasalahan UMKM itu unik, sementara resources atau sumber daya yang kami miliki untuk coaching klinik tersebut sangat terbatas. Maka dari itu kami menginisiasi untuk agar dapat menolong lebih banyak UMKM lagi, maka dibuatlah entitas baru untuk membantu UMKM ini untuk menyelesaikan permasalahan mereka yang beragam tadi. Di mana pada saat ini semua solusi untuk UMKM langsung seolah-olah ditodong berupa aplikasi. Padahal setelah kami temui hampir 300 UMKM selama periode tersebut, permasalahannya beragam dan kadang tidak perlu aplikasi karena ada gap, knowledge gap atau skill gap untuk UMKM langsung menggunakan aplikasi sebagai solusi bisnisnya. Kadang tidak perlu langsung ke hal-hal yang kompleks, cukup hal-hal yang sederhana seperti perbaikan kemasan, pengelolaan akun Instagram, mengkomunikasikan brand mereka di e-commerce. Nah, hal-hal yang sesimpel itu yang akhirnya menjadi fundamental akselerasi, bahwa kita bertindak sebagai dokter yang memberikan obat sesuai dengan penyakit yang diterima pasiennya. Gitu. Jadi kalau tahapan kami adalah startup yang bergerak di bidang jasa. Jadi tahapnya adalah UMKM tidak bisa beregistrasi langsung di website kami, akseleraksi.id, untuk mengatur pertemuan dengan business coach. Business coach ini adalah para entrepreneur yang telah berpengalaman, sehingga mereka dapat langsung memberikan solusi sesuai pengalaman yang mereka hadapi. Bukan dalam rangka teori, atau bukan dalam ranah mendorong aplikasi mereka untuk dijual. Karena yang kami temukan selalu ada tendensi apabila kita berupa aplikasi, kita pengen aplikasi kita dipakai gitu. Tapi di akselerasi kami mendorongnya solusinya begitu. Jadi setelah diatur pertemuan, mereka akan mendapatkan sesi sekitar 30 menit dengan business coach untuk berkonsultasi dan bercerita. Nah, itu juga yang menjadi tantangannya, bahwa teman-teman UMKM kita terbatas secara verbal dalam memformulasikan dia sedang ada masalah apa. Sehingga kebijaksanaan dan pengalaman bisnis coach tadilah yang menjadi nilai tambah dari kami, agar dia paham gitu bahwa apa sebenarnya yang sedang dihadapi oleh UMKM ini. Setelah itu baru nanti kita seperti dokter yang saya bilang tadi, kita coba meresepkan gitu ya, apa kira-kira yang dapat tindakan yang diambil oleh pasien kita atau UMKM. Seperti layaknya sebuah klinik, ada obat generik begitu yang bisa langsung ditebus di apotek, berarti kita bisa langsung sodorkan solusinya, atau kita mungkin perlu cek darah dulu begitu di laboratorium. Nah, itu juga akan diputuskan ketika pertemuan tersebut. Apakah pasien atau UMKM ini bisa langsung mendapatkan obat atau dia harus datang kembali untuk berkonsultasi secara berkala. Dan itu kita kembalikan lagi kepada UMKM-nya. Seperti analogi sebelumnya, seperti layaknya klinik, kita tidak pernah menjanjikan kesembuhan. Yang kita janjikan adalah bagaimana penyakit ini dapat sesegera mungkin terangkat dari tubuh pasien. Sehingga apa yang menjadi sukses faktornya atau garansi kita adalah pendampingan itu tadi, sesuai dengan permasalahannya. Jadi kita tidak akan menjawab dengan trik-trik atau tips-tips general spesifik, tapi kesembuhan tadi, nah itu ada hal yang berbeda. Seperti layak kita kepada dokter tidak pernah menuntut kesembuhan gitu. Kita ikutin treatmentnya, kita ikutin fasenya. Jika kita disiplin, tentu saja akan terjadi perubahan atau jadi membaik gitu ya bagi pemilik bisnis atau UMKM. Mungkin itu. Pada tahap awal,
seperti layaknya startup pada umumnya, kita fokus kepada percepatan dan pembuatan prototyping. Bagaimana kita memvalidasi ide ini sehingga dengan resources atau sumber daya terbatas, kita bisa langsung kasih solusi atau memberikan jasa ini kepada UMKM. Sehingga semuanya kita lakukan secara hybrid atau manual. Belum ada deep tech, ya, teknologi yang mendalam yang kita terapkan. Namun di 2023 ini kami sedang fokus untuk membangun artificial intelligence agar UMKM dapat langsung mengisi sebuah form. Jadi kita mengisi form di website dan kita formulasikan atau sudah mengkalkulasi kira-kira permasalahan dia apa sebelum dia bertemu dengan business coach tadi secara one on one. Jadi teknologi AI ini kita juga bekerja sama dengan beberapa dosen yang ada di ITB untuk memformulasikan, kita bilangnya machine learning ya, dari data-data yang sudah dihimpun sebelum-sebelumnya agar berubah menjadi sebuah output rekomendasi bagi UMKM tadi. Karena itu sangat penting bagi kami, mengingat UMKM merupakan 60% penyumbang GDP di Indonesia dan jumlahnya jutaan, dan itu tidak berbanding lurus dengan bisnis coach yang kita punya. Sehingga teknologi tadi diharapkan mampu membantu ketika bisnis coach-nya tidak available atau ada permasalahan yang urgent kira-kira dihadapin oleh UMKM. Strategi utama yang kami percayai adalah kolaborasi. Seperti nama kami gitu ya, akselerasi dan aksi. Akselerasi itu adalah gabungan antara kedua kata tersebut. Kolaborasi yang dilakukan tidak hanya dengan mitra UMKM, tetapi juga kepada mitra-mitra startup yang sempat kami sebutkan tadi. Jadi untuk kami agar dapat memberikan solusi yang lebih presisi, kami ingin bekerja sama dengan, contohnya adalah aplikasi e-commerce, aplikasi keuangan. Mereka inilah yang menjadi obat-obat yang saya bilang tadi gitu ya. Jadi kami ingin jadi jembatan yang bisa menjembatani antara UMKM dengan pelaku bisnis lain atau mungkin orang yang sama spiritnya dengan akselerasi, bahwa kita hadir gitu ya untuk membantu UMKM. UMKM-nya tumbuh, akselerasi ataupun mitranya nanti juga turut tumbuh secara bisnis, biar agar ekonomi kita sama-sama bergerak gitu secara value. Mungkin itu strategi kami di tahun ini. Harapan kami adalah saat ini akselerasi fokus di Jawa Barat. Harapan kami sudah mapping gitu beberapa kota lainnya yang kira-kira kita bisa lakukan pilot project atau menjalin kemitraan. Jadi yang spesifik adalah kami ingin ekspansi, gitu mas, ekspansi dan bekerja sama dengan apapun terbuka ya, baik itu universitas, komunitas, inkubator bisnis atau inkubator UMKM agar dapat menjangkau lebih banyak lagi seperti visi kami untuk bisa menjangkau seluruh Indonesia. Jadi itu mungkin jawabannya. Jadilah bagian inovasi Indonesia.